Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali datang ke hadapan Tuhan di dalam ibadah doa pada hari ini. Mari bersama-sama kita menaikkan sebuah lagu dari Kidung Jemaat yang berjudul Kau Allah Benteng yang Baka. Kau Allah benteng yang baka, suaka yang teguh, dahulu dan selamanya harapan umatmu. Sejak dahulu tatamu, pelindung kaum kudus, dengan kuasa tanganmu kau bela kami terus. Tatkala alam semesta belum engkau bentuk, engkaulah Allah yang baka dan tiada kakirmu. 1000 tahun bagimu sehari sajalah, sesingkat jaga malam pun berganti tugasnya. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur karena kami pada pagi hari ini boleh kembali datang kembali di hadapan Tuhan. Kami membawa pujian kami sebagai ungkapan syukur kami, sebagai pernyataan iman kami di hadapan Tuhan. Dan juga kami mau mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Untuk itu kami mohon pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada setiap kami. Jikalau Tuhan mendapati ada dosa, ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam kehidupan kami, ampunilah kami ya Tuhan. Layakkan kami pada pagi hari ini untuk menghadap Engkau Allah yang kudus itu. Dan biarlah ibadah doa kami pada pagi ini boleh menjadi satu ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami memohon pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat, lagu yang tadi kita nyanyikan adalah saduran dari Mazmur nomor 90 ayat 1 sampai 6. Lagu ini ditulis oleh Isaac Watts. Dia adalah seorang yang Tuhan berikan talenta yang luar biasa di dalam menulis puisi. Dan dia juga adalah salah satu tokoh yang melakukan pembaharuan di dalam nyanyian jemaat. Dia memparafrasekan atau menyadur mazmur-mazmur sehingga bisa dinyanyikan dengan lebih nuansa yang lebih kekinian, yang sesuai dengan konteks pada zamannya pada waktu itu. Nah, lagu tadi mengisahkan tentang Allah yang kekal. Ya, kemudian di bait selanjutnya kita akan bersama-sama kembali menyanyikan lagu ini, dan bait-bait berikutnya berbicara tentang manusia yang fana. Mari kita kembali menaikkan lagu ini. Daging dan darah mengejar perkara yang fana. Di arus waktu sebentar lenyap semuanya. Terhanyutlah manusia
Kau kekal teguh, pelindung Kau kudus. Kiranya dalam rumah-Mu umat-Mu tinggal terus. Mari kita kembali berdoa. Bapa dalam surga, sebentar kami akan membaca firman Tuhan, kami mau merenungkannya. Tuhan tolong sertai kami, buka hati dan pikiran kami mau menerima firman Tuhan, dan kami juga mau menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Demikian kami memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita membaca Mazmur 90, ayatnya yang ke-1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu. Atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nyanyian dan bacaan kita pada hari ini mengajak kita melihat beberapa hal. Yang pertama, kita diajak melihat tentang Tuhan yang kekal. Tuhan yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dan sebelum segala sesuatu ada, Dia adalah Allah. Allah yang sudah ada. Tidak ada yang menyebabkan Dia ada. Ia ada dari dirinya sendiri. Dan Dialah yang menyebabkan segala keberadaan yang ada di dalam alam semesta ini. Dia yang menciptakannya. Itu sebabnya pemazmur menyebut Tuhan sebagai tempat perteduhan turun-temurun. Sudah sekian generasi di dalam dunia ini menyaksikan keberadaan Tuhan yang kekal. Nah, kesadaran akan Tuhan yang kekal ini menghantar kita pada poin yang kedua yang kita mau renungkan, yaitu kefanaan manusia. Ayat ketiga menunjukkan bahwa keberadaan manusia sangat tergantung kepada Allah. Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan juga yang berhak mengakhiri kehidupan manusia di dalam dunia ini. Nah, kefanaan manusia juga digambarkan dengan beberapa hal. Ada perbandingan 1000 tahun manusia sama dengan 1 harinya Tuhan. Lalu kefanaan manusia juga digambarkan dengan giliran jaga malam. Yang artinya ketika tugas jaga itu selesai, ketika matahari mulai terbit, maka ada giliran jaga yang lain yang menjaga. Yang tugas jaga malam itu akan segera pergi. Kemudian kefanaan manusia juga digambarkan seperti rumput. Yang pagi tumbuh, berkembang, lalu pada petang hari dia sudah lisut dan layu. Nah, orang mengatakan bahwa setiap manusia mempunyai tiket antrian, punya nomor antrian untuk menghadap Tuhan. Masalahnya kita tidak pernah tahu kita ada di nomor berapa. Umur tidak menjamin
urutan itu berjalan sesuai dengan besarnya umur. Ada orang yang sudah tua, kondisi tubuh sudah sangat lemah. Tetapi siapa yang sangka bahwa akhirnya dia yang sudah tua itu harus menyaksikan anaknya yang jauh lebih muda, yang jauh lebih kuat, lebih sehat. Anaknya ini dipanggil lebih dahulu oleh Tuhan. Pandemi COVID membuat kita melihat hal ini semakin jelas. Teman sekelas saya pada waktu SMA tahun lalu dipanggil oleh Tuhan karena COVID. Dia memiliki penyakit asma dan ketika dia terkena COVID itu membuat asmanya bertambah parah, dia sesak nafas, lalu kemudian dia dipanggil oleh Tuhan. Lalu saya juga menyaksikan ada orang-orang yang begitu kuat, orang-orang yang jarang sakit. Kalau orang Bandung bilang orangnya jak-jak gitu ya, orang yang tahan banting istilahnya, badannya kuat. Tetapi ternyata ketika mereka kena COVID lalu akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Di situ saya cuma bisa menyaksikan bahwa kita tidak pernah tahu kondisi tubuh kita seperti apa kuatnya. Kalau Tuhan mau panggil, Tuhan berhak panggil. Kita tidak pernah tahu kapan dan bagaimana Tuhan memanggil kita. Kapan dan bagaimana kita mengakhiri hidup kita di dalam dunia ini. Itu hal yang kedua yang perlu kita ketahui, bahwa kehidupan manusia di dalam dunia ini sangat fana, sangat sementara. Lalu hal yang ketiga, di ayat 7-11, itu menunjukkan bahwa manusia adalah manusia yang berdosa di hadapan Allah yang kudus. Ayat 7-11 menunjukkan betapa berdosanya manusia di hadapan Allah yang kudus. Manusia yang berdosa ini hidup di bawah murka Tuhan. Dan kelak akan menerima konsekuensi atas dosa-dosanya. Bersyukur kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan yang membebaskan kita dari belenggu dosa, membebaskan kita dari murka Tuhan. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita bisa hidup seenaknya. Karena orang yang menyadari akan kasih karunia Tuhan, orang yang menyadari anugerah Tuhan, dia tidak akan mempermainkan anugerah itu. Dia akan sangat menghargai anugerah itu. Dia akan sangat menghargai kehidupan yang Tuhan masih berikan ini. Jadi di dalam Mazmur ini dikatakan bahwa manusia di hadapan Tuhan adalah manusia yang berdosa. Dan Tuhan murka terhadap manusia yang berdosa. Nah, di dalam kondisi yang demikian, manusia yang fana, manusia yang berdosa di hadapan Allah yang kudus. Lalu apa respon kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan? Pemazmur di ayat 12 mengatakan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Respon kita sebagai umat Tuhan ketika kita menyadari bahwa hidup kita begitu fana, hidup kita sebagai manusia berdosa di hadapan Tuhan adalah kehidupan yang layak dimurkai oleh Tuhan. Maka respon kita adalah memohon supaya Tuhan menolong kita hidup bijaksana. Menghitung hari di dalam ayat ke-12 ini tidak sekedar kita mencoret kalender kita hari demi hari, atau tidak sekedar kita menghitung berapa usia kita dan kira-kira berapa lama lagi kita masih akan hidup. Lalu investasi apa yang akan kita lakukan? Tetapi menghitung hari di sini, ada satu poin penting yang dikatakan. Menghitung hari agar beroleh hati bijaksana. Agar kita dapat menjalani kehidupan ini seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita tidak menyia-nyiakan kehidupan yang Tuhan berikan ini. Kita mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita menjalani kebenaran firman Tuhan itu. Kita menjadi berkat bagi sesama kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin di antara kita ada yang mengetahui bahwa pertengahan Februari lalu saya kena COVID.
Lalu istri saya nyusul juga di hari minggunya. Saya kena itu hari Selasa, gejala mulai muncul. Istri saya masih jajak, masih kuat ya waktu itu. Tetapi siapa yang sangka hari Minggu dia mulai demam. Tapi dia demam hanya sehari. Kalau saya demam itu bisa seminggu lebih, hampir 2 minggu demam naik turun. Ya. Di dalam masa isolasi itu, di dalam masa istirahat itu, saya begitu menyadari bahwa hidup manusia itu begitu fragile, begitu rapuh. Ya. Satu hal yang saya takutkan ketika saya tahu istri saya kena COVID adalah, wah gimana kalau sampai dia punya problem, karena dia punya problem entah itu asma atau apa ya, karena dia sempat waktu itu ke rumah sakit karena ada problem itu gitu ya. Dan dia juga baru cerita belakangan, sekarang sih dia sudah sembuh ya, bahwa sempat dia sekitar 3 hari itu dia sampai harus memakai alat yang untuk orang asma itu yang disemprotkan. Karena dia merasa ada sesak nafas. Saya kaget, saya baru tahu gitu. Nah di dalam kondisi-kondisi seperti itu, saya menyadari betapa rentannya kehidupan manusia. Betapa rapuhnya kehidupan manusia, betapa fananya kehidupan manusia. Dan di dalam masa istirahat itu, saya menyadari ketika saya nggak bisa bikin apa-apa, ketika saya isolasi mandiri, benar-benar saya nggak berdaya ya, mau berusaha untuk melakukan sesuatu, badan itu lemes luar biasa ya, itu lemes, kemudian ada demam, sakit tenggorokan, membuat saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi hampir seharian itu tidur, makan, untung masih bisa makan ya. Dan bersyukur Tuhan sudah pulihkan, dan ya begitu pulih ada sekian pelayanan yang harus kembali saya kerjakan ya. Yang artinya Tuhan masih memberikan kepercayaan untuk saya lakukan. Dan setiap kita pun sama. Tuhan masih menitipkan sesuatu untuk kita lakukan selama kita ada di dalam dunia ini. Tanggung jawab kita adalah minta Tuhan menolong kita supaya kita bisa menjalani hidup kita dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Supaya kita bisa mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang membuat apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita itu bisa digenapi. Mari bersama-sama kita meresponi kebenaran ini dengan menaikkan sebuah lagu. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan, agar semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu.
bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk hari-hari yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kami. Satu permohonan kami, mohon Tuhan tolong bimbing kami, manusia yang penuh kelemahan ini, supaya kami senantiasa hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berikan kepada kami hati yang rindu selalu untuk berdekat kepada Tuhan, selalu membaca kebenaran firman-Mu, dan selalu menghidupi kebenaran itu dalam hidup kami hari lepas hari. Sehingga Tuhan mendapati hidup kami sebagai hidup yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebentar kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan tolong kami. Dengarkanlah doa kami. Jawablah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat, demikian ibadah doa pada pagi hari ini. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.